Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ini. Ariana. Sakit. Apa keterangannya? Sakit. Baik, kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sakit diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Amin. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas dipimpin doa pagi ini. Mengawali pembelajaran pagi hari ini, berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya akan absen ya. Adinda, Haji Maulana, Aldi Priyanto, Alisya, Andika, Aprilia, Yanis, Fahri Ramadan, Fauzan, Febrian, Iksan, Teja, Sakir, Maida, Mariana, Rizky, Lanjut, Pak. Fajar, Monika, Ferdiansa, Irsyad, Anggu, Tifa, Nabila Putri, Nabila Tasya, Naila, Rais, Sariana Dewi, Sakir, Septi, Sofi, Siti Albia, Siti Jan, Siti Nurhalisa. Baik ya, sudah semua di absen ya? Oke. Baik, sebelum memulai pembelajaran pagi ini, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Judulnya Garuda Pancasila. Hafal nggak? Hafal ya. Jadi nanti ketika menyanyikan lagu wajib nasional, saya minta semuanya untuk berdiri. Nanti lagunya menyanyikannya dipimpin oleh satu orang di depan. Siapa yang berani? Naila, boleh silakan Naila. Pimpin teman-temannya, yang lain silakan berdiri. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur.
Boleh, silakan duduk kembali. Ya. Kita telah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kira-kira ada yang tahu nggak makna dari lagu Garuda Pancasila? Anis, apa? Makna lagu Garuda Pancasila menunjukkan suatu kebanggaan akan negara Indonesia dengan lambang Garuda Pancasila. Oke, menunjukkan kebanggaan akan bangsa Indonesia. Oke, baik. Siapa lagi? Betul jawabannya. Baik. Dalam kehidupan Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum nasional. Oke, baik, Rais. Ya, terima kasih. Selanjutnya siapa? Diva, apa? Harus memegang teguh dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Oke, betul ya apa yang disampaikan oleh teman-teman barusan tentang makna dari Garuda Pancasila. Bagaimana kita harus bangga terhadap Pancasila yang kita miliki dan kita terapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut pada kehidupan sehari-hari. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang norma. Masih ingat nggak? Norma ada apa aja? Norma hukum, apalagi? Norma agama, apalagi? Norma kesusilaan, apalagi? Norma kesopanan. Masih ingat nggak pengertian norma? Lupa. Norma aturan dasar yang dilakukan sehari. Ya, nah, aturan dasar yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, aturan dasar. Nah, saat ini kita mau akan belajar tentang kedudukan, arti, dan fungsi Pancasila. Ya, nah, dalam materi ini juga akan mempelajari tentang bagaimana sikap atau pengamalan dari Pancasila. Ya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Adapun kita lihat tujuan pembelajaran hari ini. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Tujuan pembelajaran. Terlihat nggak di belakang? Kelihatan ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, boleh Danis tolong dibaca. Tujuan pembelajaran pada hari ini: 1. Menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. 2. Mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. 3. Mengetahui dan melakukan berbagai perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Menghargai arti penting Pancasila, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, mengetahui dan melakukan berbagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini ada sebuah gambar. Ya. Dalam gambar ini, gambar burung Garuda, ya, atau lambang negara kita, Garuda Pancasila. Di dalamnya ada simbol-simbol. Simbol tentang sila pertama sampai dengan sila kelima. Ada yang tahu nggak sila pertama digambarkan dengan apa? Apa? Ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Kemudian pantai. Yang ketiga, lambangnya kepala banteng. Oke. Keadilan sosial, lambangnya padi dan kapas. Pintar. Tepuk tangan dulu buat kita. Ya. Kita sudah tahu simbol-simbol yang ada dalam burung Garuda. Nah, Pancasila di Indonesia adalah sebagai dasar negara. Ibarat sebuah bangunan
fondasinya atau dasarnya itu harus kuat, ya, agar bangunan tersebut tidak mudah hancur, tidak mudah roboh. Nah, Pancasila pun seperti itu. Pancasila menjadi dasar di negara ini. Agar apa? Agar negara kita kuat, tidak mudah dipecah belah. Seperti itu ya, Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sekarang selanjutnya saya mau bertanya, mengapa kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa? Karena Pancasila sebagai pedoman hidup dalam bernegara. Oke, bagus jawabannya. Siapa lagi? Ya. Karena nilai-nilainya mengajarkan kita untuk menghargai satu sama lain. Oke, betul jawabannya ya. Itulah mengapa kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berikutnya. Nah, ada yang bisa tolong baca, Pandu? Pancasila sebagai dasar negara. Kata dasar dapat dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Dasar negara harus dimiliki setiap negara dan tanpanya negara tidak akan memiliki tujuan dan arah yang jelas. Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dasar negara harus dimiliki oleh setiap negara. Tanpa adanya dasar negara, suatu negara tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas. Setelah kita merdeka, apakah selesai perjuangannya? Apakah selesai negara ini? Tentu tidak. Justru perjuangannya baru dimulai setelah mencapai kemerdekaannya. Itu yang lebih sulit. Apa itu? Mempertahankan kemerdekaan. Ya, Soekarno pernah berkata, perjuanganku lebih berat karena perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Ya, seperti yang kita lihat saat ini banyak masih terjadi perkelahian antar daerah, ya, antar suku dan agama. Ya, bahkan satu daerah sendiri pun bisa berantem. Kita lihat tragedi di Stadion Kanjuruhan. Daerah mana itu? Malang. Banyak nggak korbannya? Berapa orang? Lebih dari 100 orang dalam satu waktu meninggal karena hal yang tidak penting, ya, akibat dari gas air mata dan sebagainya. Ya, nah itulah perlunya sebuah dasar negara agar tidak terjadi perpecahan. Ya, perlunya memahami dan mengamalkan tentang Pancasila. Jadi bukan cuma tahu, tapi diterapkan. Ya, seperti itu. Selanjutnya, kelihatan nggak? Boleh, tolong dibaca. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa memiliki pandangan hidup untuk mencapai kemakmuran bersama yang diciptakannya. Pandangan hidup juga digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi ketika mengatur kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan, baik urusan dalam negeri maupun luar negeri. Oke, baik, terima kasih. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, Pancasila ini memiliki cara untuk mencapai kemerdekaannya, mencapai cita-citanya. Pandangan hidup juga digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Contohnya ada di sila keempat tadi yang disampaikan. Apa sila keempat ini? Dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi ketika ada satu masalah, cara penyelesaiannya seperti apa? Dengan bermusyawarah. Seperti itu ya. Jadi bukan dengan saling baku hantam, saling tonjok-tonjokan, bukan seperti itu ya, tapi dengan cara bermusyawarah. Nah, selanjutnya Pancasila juga memenuhi fungsi. Ya, diantaranya yang pertama menjadi alat dalam upaya mengatasi konflik. Tadi ya, ada sila keempat, ada sila ketiga Persatuan Indonesia. Ya, dengan bermusyawarah menyelesaikan permasalahan baik-baik, kita dapat bersatu. Menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-cita, ide dan gagasan.
lalu menjadi sumber semangat mewujudkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila. Kemudian menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan sosial. Terakhir, menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah tentang arti penting Pancasila. Ya. Nah, arti penting Pancasila ini yang pertama ada membiasakan diri berperilaku sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tadi sudah hafal, Pancasilanya udah hafal, ada 1 sampai 5. Apakah cukup dengan menghafalkannya saja? Tidak. Ya, bagaimana cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Kita lihat di sini membentuk identitas atau jati diri bangsa. Ya, dalam era globalisasi saat ini, segala hal di luar budaya Indonesia bisa masuk, ya, dengan mudahnya masuk. Kita buka handphone, melihat sosial media, informasi dari manapun bisa kita lihat, bisa kita akses. Ya, bangsa Indonesia perlu membentuk identitas atau jati diri agar tidak terbawa arus. Apakah kita boleh menerima mentah-mentah informasi atau kebudayaan dari luar? Kita seleksi. Kita harus bersikap selektif. Kita seleksi. Kira-kira kebudayaan dari negara luar kalau diterapkan di Indonesia baik atau tidak? Boleh atau enggak? Ya, apakah kebudayaan dari negeri barat, dari barat sana, boleh nggak diterapkan seutuhnya di Indonesia? Negara yang bebas di sana diterapkan di Indonesia, boleh tidak? Cara berperilakunya tidak. Ya, karena negara kita punya aturan sendiri, ya, tadi dengan norma-norma, ya, yang telah kita pelajari. Lalu ada mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Nah, Pancasila memberikan pedoman agar negara tetap kokoh dan rakyat tetap bersatu menghadapi persoalan hidup. Tadi ya, di Pancasila banyak nilai-nilainya, nilai musyawarah, ada masalah diselesaikan dengan baik-baik. Agar apa? Agar bisa bersatu. Ya, kemudian apa? Kemudian ketika kita sudah bersatu, kita bisa menjalankan ibadah. Tujuan kita mengejar akhirat. Ya. Kita sesuai dengan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita beribadah sesuai dengan keyakinan kita dengan tenang, tanpa takut adanya gangguan dari orang lain. Yang beragama Muslim, sholat di masjid bisa tenang. Yang beragama Kristen bisa beribadah di gereja dengan tenang, tanpa takut ada yang mengganggu. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya memberikan arah tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan negara. Di sini Pancasila memberi arah dan menjadi dorongan tercapainya tujuan bangsa. Ya, dalam Pancasila nilai-nilai yang tadi digunakan untuk mencapai tujuan negara. Ada yang tahu tujuan negara ada di alinea keberapa dalam pembukaan? Alinea ke-4. Betul ya. Tujuan negara kita ada di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4. Ya, di sana ada tujuan negara kita. Ya. Yang berikutnya, pedoman untuk memecahkan berbagai masalah, ya, yang tadi saya sampaikan bahwa Pancasila dengan nilai-nilai yang ada ketika diterapkan akan menjadi tertib masyarakatnya, ya, akan saling menghargai, saling menghormati, ya, berteman, bergaul di sekolah tanpa melihat latar belakangnya, entah dia dari suku mana, dari agama apa, tapi kita berteman dengan siapapun, ya, seperti itu sebagai sarana pemersatu bangsa. Kita lihat di Indonesia ini sangat indah ketika melihat perdamaian seperti ini, ya, tertib, semuanya saling menghargai. Kita main ke satu daerah yang tidak ada di daerah kita kebudayaannya, kita nikmati kebudayaan daerah tersebut, kita jadikan sebuah pengetahuan, jadikan wawasan untuk kita ceritakan ketika kita kembali ke daerah asal kita, ya. Yang dari Jakarta ketika main ke daerah Sumatera, daerah Padang misalkan, di sana ada apa ciri khasnya? Ada rendang, ya, ada rendang. Kita langsung bisa menikmati makanan asli, makanan khas asli daerah sana. Kemudian ketika kita kembali ke daerah kita, kita jelaskan, oh ternyata rendang di Muara Angke ini beda rasanya sama rendang yang ada di Padang.
Padang. Karena yang di Muara Angke rumah makan Padangnya yang bikin orang Jawa. Gitu. Ya, jadi ada cerita menambah wawasan. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara atau menjadi fondasi agar negara ini tetap kokoh dan kuat. Dalam Pancasila termuat nilai-nilai luhur yang harus diwujudkan secara nyata. Ya, Pancasila sebagai jiwa rakyat Indonesia sungguh dapat dirasakan. Adapun nilai luhurnya yang pertama di ketuhanan yang Maha Esa. Kelihatan nggak Ji? Tulisannya Ji? Apa Ji tulisannya Ji? Ya? Dan lain-lain. Ini adalah nilai-nilai luhur yang terdapat dalam Pancasila. Ya, di sila yang pertama tadi, ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya apa tadi? Bintang. Ya, bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Yang beragama Muslim percaya kepada Tuhan siapa? Kepada Allah. Dan menjalankan seluruh ajarannya, mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Begitupun dengan agama yang lain. Ya. Kemudian tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Apakah boleh kita memaksakan agama kita kepada orang lain? Nggak boleh. Ya, kita masing-masing dengan agama pilihan kita, dengan keyakinan kita. Biarkan orang lain beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing dan kita beribadah sesuai dengan agama kita. Kita cukup saling mengingatkan. Ya. Boleh yang beragama non-muslim mengingatkan temannya, misalkan ketika waktunya sholat zuhur sudah terdengar azan tapi masih ada di kantin, boleh saling mengingatkan. Diingatkan, ya Danis sudah azan, waktunya sholat zuhur, segera pergi ke masjid. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Ya, itu tentang nilai-nilai pada sila yang pertama. Selanjutnya di sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan simbolnya apa tadi? Rantai. Di sini nilai-nilainya yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suatu suku, agama, ras dan sebagainya. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, memperlakukan manusia sebagaimana mestinya. Kita harus bisa memanusiakan manusia. Ya, kita tahu kodratnya manusia mempunyai hak sejak dia lahir. Ya, mempunyai hak untuk hidup. Ketika di sekolah, berarti dia punya hak untuk apa? Hak untuk belajar. Ya, jadi jangan kalian halangi teman-teman kalian yang mau belajar. Ada yang mau belajar, mau rajin mengerjakan tugas, kemudian kalian ajak, "Dah, nggak usah dikerjain, kita ke kantin aja, beli es, adem." Ya, tidak boleh seperti itu. Ya. Kemudian mengakui persamaan derajat, persamaan hak. Kita mempunyai hak yang sama. Ya, hak tadi di sekolah untuk belajar. Misalkan ketika berdiskusi, memilih ketua kelas, ada yang memberikan saran, tidak boleh ketua kelas dari perempuan. Ya, perempuan tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Ya, semuanya mempunyai hak yang sama, perempuan maupun laki. Paham sampai di sini? Paham ya? Kemudian yang ketiga, apa sila ketiga? Persatuan Indonesia. Simbolnya apa? Pohon beringin. Sanggup dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Mengembangkan rasa cinta dan bangga kepada tanah air dan bangsa. Ya, sanggup dan rela berkorban demi kepentingan bangsa. Ya, jadi kita hilangkan rasa egois kita. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perpecahan. Ya, contohnya dalam satu diskusi di kelas terjadi saling beda pendapat. Boleh kita sampai berantem?
sampai lempar kursi? Nggak boleh. Ya, kita selesaikan semuanya dalam diskusi tersebut dengan baik-baik. Perbedaan pendapat itu wajar. Ya, yang terpenting adalah bagaimana ketika pendapat kita ternyata belum diterima, kita bisa ikhlas, kita lapang dada. Bahwa mungkin pendapat orang lain ketika diterapkan itu jauh lebih baik dampaknya. Seperti itu. Paham? Paham ya? Oke. Yang ke berikutnya. Sila yang keempat. Apa sila keempat? Yang tadi sudah kita bahas ya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan bersama dengan semangat kekeluargaan. Tujuannya satu, ya, tujuannya satu. Kita tentukan dulu apa sih kita mau diskusi ini untuk apa gitu, untuk persatuan yang tadi ya. Jadi jangan ada rasa egoisme, ya harus hilangkan rasa egois itu. Ya demi apa? Demi kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Jangan memikirkan diri sendiri, ya pikirkan juga kepentingan bersama supaya tidak ada yang dirugikan. Dan sila yang terakhir, apa sila yang terakhir? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Apa simbolnya tadi? Padi dan kapas. Oke, pintar. Apa nilai-nilainya? Yang pertama ada mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Kemudian mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ya, kita harus bisa bersikap adil terhadap sesama. Tidak boleh karena dia berbeda latar belakang dengan kita, berbeda agama, berbeda suku, kita tidak adil. Ya, misalkan jadi ketua kelas, pengennya wakilnya yang satu agama dengan kita, yang satu daerah dengan kita. Boleh nggak kayak gitu? Belum tentu yang satu daerah dengan kita itu memiliki kompetensi yang baik. Orangnya bisa bekerja sebagai pemimpin. Ya, tapi kita pilih orang yang betul-betul bisa sesuai dengan bidangnya, cocok sebagai pemimpin, ya sebagai wakil dari ketua kelas tersebut. Paham sampai di sini? Kita bersikap lagi. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, kita akan menyimak satu video. Nanti saya minta beberapa orang untuk menanggapi video tersebut. Ya, simak ya videonya ya. Ketemu lagi dengan saya, Sultan Engkian Menengah. Hari ini kita akan belajar mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan adalah hidup. Oke, malam-malam ini langsung saja kita sebelum kita langsung Pancasila sebagai dasar negara dan adalah hidup bangsa, kita harus tahu dulu itu Pancasila. Pancasila secara bahasa itu terdiri dari dua suku kata, yaitu kata panca dan juga sila. Kata panca ini memiliki arti lima, sementara kata sila ini memiliki arti sebagai akal, aturan, atau dasar. Jadi kalau kita gabungkan, Pancasila itu memiliki arti sebagai lima aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di Indonesia. Oleh secara sederhana, Pancasila bisa diartikan sebagai ideologi dasar yang menentukan aturan-aturan tentang bagaimana cara kita hidup berbeda dengan pemerintahan negara. Kasus ini paham ya? Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Kemudian itu mesti ingat nggak sih apa saja itu dari Pancasila? Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan dan adil dan barat. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, perakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai sini, sudah paham semuanya ya? Selanjutnya, kita akan bahas teman utama kita itu mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama, kita akan bahas Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara maksudnya adalah Pancasila dijadikan landasan atau dasar dalam penyelenggaraan negara, khususnya negara Indonesia. Di sini ada dua kata kunci, yaitu kata penyelenggara dan juga
aturan dasar. Oke, jadi maksudnya adalah penyelenggara dan juga aturan dasar. Selanjutnya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Di sini ada sebuah bangunan yang paling bawah kita anggap itu dia sebagai Pancasila, sebagai landasan negara kita. Kemudian ada juga tiang-tiang penyangga kita anggap itu misalnya itu Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, serta konsep NKRI. Yang paling atas jelas itu adalah negara kita Indonesia. Kalau misalkan kita ambil satu tiang secara paksa, sebenarnya negara kita asal berjalan dengan normal atau utuh, walaupun mungkin keseimbangannya akan sedikit terganggu. Tapi kalau kita ada landasan paling bawah secara paksa yaitu Pancasila, maka otomatis sekuat apapun tiang penyangganya pasti negara tersebut akan ambruk juga. Nah, itulah pentingnya sebuah dasar negara. Jika dasar negaranya kuat, maka negaranya pun akan kuat. Tapi jika dasar negaranya lemah, maka akan mudah sekali untuk dihancurkan. Contohnya adalah misalnya ada yang tahu sih kenapa setiap 5 tahun sekali kita melaksanakan pemilu presiden, DPR, MPR, DPD, dan lain-lain. Itu semua aturan diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilihan umum. Nah, kenapa undang-undang ini berdasarkan pada Undang-Undang Dasar? Sementara Undang-Undang Dasar sendiri itu berdasarkan kepada Pancasila. Maka di sini Pancasila berperan sebagai dasar negara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Artinya tidak ada kebijakan apapun dari negara atau tidak ada aturan apapun di sebuah negara itu yang boleh bertentangan dengan Pancasila. Kalau bersama dengan Pancasila, maka itu bisa disatukan atau dihilangkan. Bagaimana cara membuktikan bahwa undang-undang atau aturan yang bertentangan dengan Pancasila? Maka dengan cara mengajukan kepada Pancasila, saya akan mengajui apakah undang-undang tersebut diatur Pancasila atau tidak. Jika tidak, maka undang-undang tersebut bisa dihilangkan atau dicabut. Nah, pada sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu memiliki arti bahwa Pancasila dijadikan sebagai Tuhan, pemberi arah, atau petunjuk tentang bagaimana cara kita harus menjalani kehidupan kita sehari-hari di atas kehidupan dalam bangsa ini. Nah, kalau mau lihat sesuatu seperti ini, teman-teman pasti semua telah membeli sebuah handphone. Di dalam handphone tersebut, di dalamnya pasti ada namanya buku petunjuk. Buku petunjuk ini memberikan kita arah atau petunjuk tentang bagaimana cara menggunakan handphone tersebut sehari-hari. Kalau handphone tersebut digunakan sesuai dengan buku petunjuk, maka pastinya handphone tersebut akan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Nah, sama halnya dengan Pancasila. Jika kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari, tentu hidup kita akan menjadi lebih aman, sejahtera, sehat fisikal, dan juga batin. Kenapa bisa seperti itu? Karena Pancasila memberikan nilai-nilai kebaikan sesuai dengan bangsa kita. Dan jika kita ikuti, kita teladani, maka di hidup kita akan jadi lebih baik. Pertanyaannya, apakah sudah kita mengikuti Pancasila sebagai pedoman hidup? Nah, contohnya apa sih? Misalnya, sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita mengikuti sila pertama Pancasila, maka seharusnya semua orang Indonesia itu beriman kepada Tuhan masing-masing, serta menghormati yang namanya kepercayaan orang lain. Tidak akan ada yang namanya konflik karena agama. Tidak akan ada agama satu atau umat agama satu membenci umat agama lain. Kenapa? Karena kita berpedoman pada Pancasila. Jadi apakah kita sudah berpedoman Pancasila hari ini? Nah, teman-teman, selain sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila juga memiliki fungsi lain, yaitu pertama, sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa memiliki jiwanya masing-masing, begitu pula dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki jiwa Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Kedua, sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini berarti Pancasila berfungsi dan berperan dalam mewujudkan kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap mental, sikap laku, dan amal perbuatannya. Ketiga, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Penempatan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus dasar filosofis negara, sehingga setiap muatan materi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. 4. Sebagai perjanjian luhur bangsa, berarti bahwa pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mewakili
menyatakan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Kelima, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa, Pancasila yang dirumuskan dan terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat cita-cita serta tujuan nasional. Hal tersebut terdapat dalam alinea 2 dan 4 dalam pembukaan. 6. Sebagai filsafat hidup yang mempersatukan bangsa. Hal ini berarti Pancasila merupakan hal yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang memiliki banyak sekali perbedaan. Nah, itulah Pancasila sebagai dasar negara kita. Kalau presiden masih banyak pertanyaan, silakan soal komentar. Kalau citizen seperti ini, silakan lain. Ya, baik. Kita sudah mengamati video tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya, tentang kedudukan, fungsi dan arti Pancasila. Oke. Sekarang saya minta siapa yang berani menyampaikan tanggapannya atas apa yang disajikan dalam video. Siapa? Oke, boleh. Siapa dulu? Oke, mic-nya ya. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, di mana aturan atau kebijakan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, ya, dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, bagus. Siapa lagi tadi? Silakan. Videonya menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Videonya menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke, siapa lagi yang berani? Sudah. Oke ya, betul apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Apa namanya? April. Ya, betul ya, yang disampaikan bahwa nilai-nilai dalam Pancasila, jadi ketika ada satu peraturan atau kebijakan yang akan dibuat, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, karena itu nanti akan menimbulkan masalah jika bertentangan. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada. Sudah paham materinya tentang nilai-nilai, tentang kedudukan, fungsi dan arti Pancasila? Sudah paham? Sudah ya? Oke. Baik, selanjutnya ini adalah tugas hari ini. Ya, tugas hari ini kita akan membuat suatu proyek. Proyeknya adalah proyek poster digital dengan menggunakan aplikasi Canva. Ya, dalam proyek tersebut kita akan membuat poster yang isinya tentang perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Ya, sila pertama ini saya contohkan poster yang ada ya. Sila pertama. Kemudian di sini ada kalimat berhenti saling menyakiti, mulailah saling menghargai. Ya, kemudian ada poster tentang saya Indonesia, saya Pancasila yang bergambarkan orang-orang yang berbeda agama, berbeda suku ya. Lalu ada poster tentang berkumpulnya orang-orang yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia ya. Kemudian ada kalimat, ada slogannya. Seperti itu yang akan kita buat, membuat poster digital. Kira-kira bisa? Bisa ya? Oke. Baik, yang selanjutnya kita akan membuat, kita sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah ya, ini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, langkah yang berikutnya adalah siapkan handphonenya. Handphonenya dikeluarkan, handphonenya disiapkan. Dan siapkan aplikasi Canva-nya. Aplikasi Canva-nya disiapkan.
sudah disiapkan. Kemudian saya akan mengarahkan kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok 1 akan membuat nilai-nilai yang sesuai dengan sila yang pertama. Kelompok 2, mana kelompok 2? Kelompok 2 sila yang kedua. Kelompok 3. Kelompok 3 sila yang ketiga. Kelompok 4. Baik, kelompok 4 sila yang keempat. Kelompok 5. Nah, kelompok 5 membahas tentang sila yang kelima. Setiap kelompok akan membuat suatu poster ya dengan temanya masing-masing. Nah, poster ini akan dibuat sekarang bersama kelompok, kemudian nanti akan dipresentasikan ketika sudah selesai. Oke, paham sampai di sini? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, baik. Silakan sekarang mulai berdiskusi bersama kelompoknya. Tentukan mau seperti apa bentuk poster yang akan dibuat. Hei, mana kelompok 1? Posternya udah jadi belum? Ya, mau bikin poster? Gak ada aplikasi kampanye? Gak ada? Ya, silakan didiskusikan. Kelompok 1. Kelompok 2. Gimana kelompok 2? Proses? Ya. Hei, gunakan warna-warna yang cerah ya, yang menarik. Kelompok 3 ada kendala? Nggak ada? Kita ya bikin poster ya. Oke, tentang sila ketiga. Apa tadi sila ketiga? Satu Indonesia, simbolnya pohon. Ya, bikin semenarik mungkin ya. Ya, kelompok 4 aman. Ya. Warnanya pilih yang bagus-bagus, yang cerah-cerah. Oke. Mana kelompok 5? Proses kelompok 5 bikin membuat tentang sila yang ke-5 ya, keadilan sosial. Berarti nanti buat posternya tentang bagaimana kita bersikap adil. Ya, bisa ya? Ya, silakan diskusi. Bantu temannya, saling bantu. Ya sama. Sebelumnya kita udah pernah coba bikin poster ya, poster biasa tapi di karton. Nah sekarang kita coba, kita gunakan aplikasi atau teknologi yang ada untuk membuat poster pada media yang lain. Kita coba buat poster digital. Nanti kita share di sosial media supaya orang-orang bisa melihat hasil karya kelas 8A.
Karena saya emailnya. Ya, saya kelompok 1. Nah. Bagaimana? Udah selesai posternya? Belum? Ya, saya kasih waktu 5 menit lagi ya. Udah selesai. Oke, kalau sudah selesai posternya, hasil dari poster yang dibuat kirim ke grup kelas 8A. Nanti saya download posternya, saya tampilkan di sini, tinggal presentasi maju ke depan. Paham? Paham ya? Oke. Ya baik, posternya sudah saya terima semua, sudah saya download. Jadi sekarang tinggal presentasi ke depan ya. Oke, kita mulai presentasi dari setiap kelompok menjelaskan hasil posternya masing-masing. Kelihatannya bagus-bagus ini posternya ya. Oke, kita mulai presentasi poster digital ya tentang materi kedudukan, fungsi dan arti Pancasila dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Nanti kemudian presentasikan apa yang kalian buat. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan salah satunya Saya Muhammad Ferdiansa. Saya Muhammad Tirsa Tanjung. Saya Haji Maulana. Dan Nabila Tasya dan Nabila. kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami, yaitu membuat poster tentang pengamalan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Disimbolkan dengan bintang yang menggambarkan sebuah cahaya, seperti cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia.
Dalam poster kami menggambarkan berbagai agama yang ada di Indonesia dengan tempat ibadahnya masing-masing. Kemudian kami tuliskan kalimat saling menghormati antar umat beragama dan bebas menjalankan ibadah sesuai dengan kehendak. Poster ini mengingatkan kita untuk saling menghormati perbedaan yang ada terutama dalam hal keagamaan atau keyakinan agar tidak terjadi perpecahan di masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil posternya ya. Ada yang ingin menanggapi kelompok lain? Kelompok 1, oke boleh, silakan. Mau bertanya atau menanggapi boleh, silakan. Sebentar. Pakai mic biar kedengeran. Poster yang dibuat sudah bagus dan sesuai dengan tema. Saya ingin bertanya, tolong berikan contoh pengalaman sila pertama yang di lingkungan sekolah. Pengamalan sila pertama di lingkungan oke, posternya sudah dibuat bagus katanya. Tapi ini umum ya, ditanya di lingkungan sekolah, contohnya seperti apa? Yaitu salah satu contohnya menghormati guru atau teman yang berbeda agama, tidak menjadikan agama sebagai halangan untuk berteman. Baik, terima kasih. Kelompok 1. Kelompok lain, ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Kelompok 1 sudah bagus ya tampilan posternya. Masukan dari saya, mungkin tempat ibadahnya ya. Tempat ibadahnya itu masjidnya, gerejanya dan lainnya diberi warna. Jadi terlihat itu bentuk bangunan apa. Ya, presentasinya sudah bagus. Suara itu jelas dan sudah bekerja sama dengan baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggota saya sendiri dan Bima Rahman sebagai ketua kelompok dari kelompok 2. Riana Kalista Tagu. Alicia Salsobi. Alfianto. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas proyek kelompok kami, yaitu pembuatan poster tentang pengamalan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Disimbolkan dengan rantai yang menggambarkan perwujudan nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Manusia merupakan makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama. Dalam poster kami menggambarkan saling bekerja sama dan hal kebersihan serta mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kami tuliskan kalimat selalu bersikap adil serta berperi kemanusiaan yang adil dan beradab. Poster ini mengingatkan kita untuk saling mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau memberi tanggapan kepada kelompok 2? Ya ada. Bagaimana poster yang mereka buat? Bagus nggak? Bagus ya, sudah dibuat kelompok 2 tentang kemanusiaan yang adil dan yang adil. Kemudian di sini ada pesannya selalu bersikap adil serta berperi kemanusiaan serta
kemanusiaan yang wah ini lewat nih, yang adil dan beradab ya, nanti diperbaiki ya, itu masukan dari saya, nanti diperbaiki posternya supaya lebih sempurna. Oke, terima kasih buat kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya kelompok 3, silakan maju ke depan kelompok 3. Bagus posternya. Nah, sini satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Sebelum saya mempresentasikan hasil proyek kelompok kami, saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri dan anggota kelompok saya. Saya sendiri Nela Juneta sebagai ketua kelompok dari kelompok 3. Saya Dinda Putri. Fauzin Nur Alamsyah. Hari Ramadan. Kenza Wildan. Ahmad Fadila. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami, yaitu membuat poster tentang pengamalan sila ketiga Persatuan Indonesia. Disimbolkan dengan pohon beringin yang menggambarkan sebuah pohon beringin yang besar ini memberikan keindahan dan keistimewaan bagi mereka yang melihatnya. Dengan kata lain, pohon beringin yang besar memiliki makna bahwa bangsa dan negara Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa yang memiliki keberagaman budaya yang sangat indah dan istimewa untuk dipertontonkan. Dalam poster kami menggambarkan berbagai suku yang ada di Indonesia dengan baju adat masing-masing. Kemudian kami tuliskan kalimat, walaupun berbeda suku, agama, dan ras, kita tetap satu. Poster ini mengingatkan kita untuk memaknai persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sangatlah berperan penting dalam keutuhan bangsa Indonesia. Keutuhan bangsa Indonesia bisa memicu semangat untuk membuat negara Indonesia ke arah yang lebih baik dan lebih maju lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah poster dari kelompok 3 ya. Posternya sudah bagus ya, ada beberapa budaya ini, ada 4 ya, 4 asal daerah. Dari mana aja itu? Papua ya, dari Bali. Oke, di belakangnya sudah ada gambar peta Indonesia. Kemudian ada kalimat, walaupun berbeda suku, agama dan ras, kita tetap satu. Oke, mewakili sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Oke, sudah bagus. Kelompok 3, posternya ya. Terima kasih, kita tepuk tangan kelompok 3. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih kelompok 3. Berikutnya, kelompok 4. Kelompok 4. Baik. Bagus nih, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok 4. Nama saya Maidah. Muhammad Rizky Dondo. Muhammad Fajar Fianto. Janur Rahmiya. Siti Halisa. Saya Iksan Maulana. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami, yaitu membuat poster tentang pengalaman sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Disimbolkan dengan kepala banteng yang menggambarkan sebuah kekuatan yang sangat besar. Selain itu, banteng termasuk ke dalam hewan yang suka hidup berkelompok daripada hidup sendiri. Ketika banteng berada dalam kelompoknya, maka hewan tersebut akan saling tolong-menolong ketika ada temannya yang sedang terluka. Maka dari itu, kepala banteng dijadikan lambang sila keempat.
Dalam poster kami menggambarkan pemilihan ketua OSIS di sekolah. Kemudian kami tuliskan kalimat dalam pelaksanaan pengambilan keputusan. Kita harus mengutamakan pemusyawaratan untuk mengucapkan mufakat. Poster ini mengingatkan kita untuk bermusyawarah memiliki arti sebuah kebahasaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi. Oleh karena itu, keputusan yang diambil harus mengutamakan kepentingan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, poster dari kelompok 4 ya. Bagus nggak poster kelompok 4? Bagus ya. Oke, tentang pemilihan ketua OSIS. Oke, ada 2 calon di situ ya. Wayan dan Marta, laki-laki dan perempuan berarti ya. Oke, ini yang tadi kita pelajari ya, bahwa perempuan pun boleh ya ikut mencalonkan diri. Bahwa bersikap adil juga. Saran saya tulisannya agak diperbesar ya, supaya terlihat. Itu warnanya agak gelap, jadi tidak terlihat dan kurang besar tulisannya ya. Oke, selebihnya sudah bagus. Terima kasih kelompok 4. Kita beri tepuk tangan buat kelompok 4. Oke. Baik, silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, yang terakhir kelompok 5. Oke, tentang apa nih kelompok 5 nih? Posternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 5, yaitu saya sendiri Monica Luiski sebagai ketua kelompok. Yeldia, Kapten Raisa. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami, yaitu membuat poster tentang pengamalan sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia disimbolkan dengan padi dan kapas yang menggambarkan sebuah padi. Indonesia sangat dikenal dengan sebutan negara agraris. Oleh karena itu, Indonesia memiliki banyak petani, terutama petani tanaman padi. Padi adalah tanaman yang menghasilkan beras atau salah satu bahan pokok Indonesia. Dengan kata lain, makanan utama masyarakat Indonesia adalah beras yang berasal dari padi, sedangkan kapas-kapas itu sendiri merupakan bahan utama dalam pembuatan pakaian atau sandang. Jika tidak ada kapas, mungkin saja tidak akan muncul yang namanya pakaian. Pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh dari sinar matahari, debu, dan sebagainya. Oleh karena itu, lambang sila kelima berfungsi untuk menjaga rakyat Indonesia supaya bisa memperoleh kehidupan yang sejahtera. Secara sederhana, padi dan kapas yang merupakan lambang dari sila kelima memiliki makna kesejahteraan sesuai bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat yang sejahtera akan memudahkan pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Dalam poster kami menggambarkan tentang keadilan dalam penggunaan jalan raya, kemudian kami tuliskan kalimat selalu bersikap adil dan suka menolong terhadap sesama manusia. Poster ini mengingatkan kita untuk bersikap dan berperilaku adil. Ini merupakan salah satu nilai dari sila kelima yang sangat bermanfaat untuk setiap individu, terutama dalam kehidupan masyarakat dan keluarga. Kedua lingkungan tersebut sangat membutuhkan sikap dan perilaku adil dari setiap individu. Mengapa begitu? Karena dengan menanamkan sikap dan perilaku adil, maka keseimbangan lingkungan masyarakat dan keluarga akan tetap terjaga. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini poster dari kelompok 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selalu bersikap adil dan suka menolong terhadap sesama manusia. Ya, ini contoh bersikap adil ya. Semua punya hak. Ini dalam kegiatan berlalu lintas berarti ya. Ada yang menyeberang, dikasih waktu untuk menyeberang. Menyeberangnya sesuai dengan tempatnya, yaitu di zebra cross. Ya, oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke. Terima kasih kelompok 5.
Oke, ya, jadi posternya sudah dipresentasikan semua, hasilnya sudah sangat bagus, sudah luar biasa, dan penjelasan ketika presentasinya juga sudah baik. Ya, presentasinya mudah-mudahan pesan yang disampaikan melalui poster ini tersampaikan. Nanti kita coba upload di sosial media kita, kelompok masing-masing, posternya supaya dilihat oleh orang banyak. Siapa tahu menjadi inspirasi untuk orang lain ya, melihat poster dari kelompok 1 dengan pengamalan sila yang pertama, kedua, sampai dengan yang kelima. Ya, berikutnya catatan-catatan dari saya tentang poster yang sudah dibuat agar diperbaiki supaya tampilan posternya menjadi lebih sempurna. Paham sampai di sini? Paham ya? Berikutnya kita akan melakukan evaluasi pembelajaran hari ini. Kita akan menggunakan suatu aplikasi namanya Quizzes. Sudah pernah menggunakan Quizzes? Nah ya, berarti kita harus menggunakan handphone. Siapkan handphone. Sudah siap? Ya, siapkan dulu handphonenya. Oke, evaluasi pembelajaran hari ini kita menggunakan Quizzes ya. Silakan join di kode 497219. Silakan masuk di aplikasi Quizzes-nya. Oke, sudah ada yang masuk ya. Yang lain ditunggu. Masuk ke aplikasi Quizzes, kemudian masukkan kodenya 497219. Oke, bertambah lagi, silakan join segera. Baik, sebentar lagi akan kita mulai. Yang belum join, ingat passwordnya, kodenya. Ya. Oke, kita mulai. Aldi nanti di tingkat pertama. Ya, baik, jangan mau kalah.
baik, selesai ya. Kita lihat siapa yang jadi peringkat pertama. Ada di peringkat pertama. Oke ya. Baik. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Diakhiri dengan evaluasi yang mendapat peringkat pertama adalah Danis ya. Oke, tepuk tangan buat Danis dulu. Baik. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, saya mau meminta beberapa anak untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini itu seperti apa. Siapa yang berani menyimpulkan? Oke, baik, sebentar. Maju. Kesimpulannya adalah dasar negara merupakan sumber dari segala nilai dan hukum yang dijadikan pedoman hidup dan kepribadian bangsa. Bagi bangsa Indonesia, dasar negara yang digunakan ialah Pancasila. Sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa mengetahui dan mengenalkan nilai-nilai yang terdapat dalam dasar negara tersebut sehingga terwujud persatuan dan kesatuan. Terima kasih. Pak Ari Ahmad, terima kasih kesimpulannya ya. Oke, berarti Pak Ari menyimak ya pembelajaran yang kita lakukan hari ini dengan catatan-catatannya. Selanjutnya, ada lagi yang berani memberikan kesimpulan? Ada lagi yang berani menyampaikan kesimpulan? Ya, Rais, silakan. Dipegang mic-nya, Rais. Dalam kedudukan Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari sumber hukum atau sebagai sumber hukum nasional. Baik, Rais. Terima kasih ya. Rais, ternyata sambil mengingat, sambil memahami ya, bahwa betul yang disampaikan Rais dan juga Pak Hari tadi kita pelajari bahwa Pancasila sebagai dasar negara, kemudian sebagai sumber dari segala sumber hukum, ya, dan kemudian nilai-nilainya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah buat poster tadi dari sila yang pertama sampai sila kelima ya. Kemudian posternya menggambarkan tentang bagaimana penerapan nilai-nilai dari Pancasila tersebut. Oke. Minggu depan kita akan mempelajari tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Ya, tata urutan atau hierarki atau tingkatan. Setelah kita belajar tentang Pancasila hari ini, nanti kita akan belajar tentang peraturannya. Dari peraturan yang paling tinggi sampai dengan peraturan yang paling rendah. Seperti itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham? Sudah disimpulkan? Sudah melakukan evaluasi? Sudah presentasi? Kita sudah dapat banyak materi pembelajaran hari ini. Ya, mengakhiri pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa ya yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Mengakhiri pembelajaran pagi hari ini berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Pagi.